Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Empat penipu transfer uang di agen ATM Mini di Raman Utara dihakimi massa. Kawanan begal motor yang menyasar pelajar di Lampung Utara ditembak polisi. Wisata terapi memendam diri di pasir pantai Sarling, pesisir barat. Empat penipu transfer uang di agen ATM Mini Desa Ratnadaya, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur ditangkap warga yang mengejarnya. Mereka nyaris babak belur dihakimi massa yang kesal dengan ulahnya. Modus para tersangka yakni berpura-pura akan mengirim uang 1 juta rupiah melalui jasa agen ATM Mini. Setelah dikirim ke rekening yang dituju oleh pegawai agen ATM, para pelaku tidak membayarnya dan malah kabur dengan mobilnya. Korban yang berteriak mengundang perhatian warga sekitar yang langsung mengejar para tersangka. Oleh warga, para tersangka diserahkan ke polisi. Tersangka nekat menipu karena terdesak membayar rental mobil yang dipakainya. Habis itu saya pura-pura untuk ngambil duit di mobil, padahal enggak 1 juta. Untuk apa sih pada saat ini transfer itu gunanya? Untuk kebutuhan buat bayar rental mobil, Pak. Untuk apa? Bayar rental mobil, Pak. Untuk rental mobil. Sudah berapa kali? 1 kali ini, Pak. Oh, baru sekali ini ya. Riling tersebut untuk melakukan transfer. Setelah ditransfer sejumlah 1 juta, kemudian pelaku tidak membayar, melarikan diri dengan menggunakan kendaraannya. Ini dapat saya jelaskan untuk transfernya ini ke akun Dana. Nah, untuk tujuannya menurut pengakuan tersangka itu adalah untuk pembayaran rental mobil yang dipakai tersebut. Keempat tersangka merupakan 2 warga Lampung Timur yang juga residivis kasus narkoba, 1 warga Pringsewu dan 1 lagi warga Metro. Pada kasus ini, mobil yang dipakai tersangka turut disita sebagai barang bukti. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Dua begal motor ditembak polisi Lampung Utara Kamis siang. Tersangka Ari Sahwana bahkan untuk sementara tidak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Ari dan Rio Saputra ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di Jakarta. Kedua tersangka adalah warga desa Talang Baru, Ratu Jaya, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara. Keduanya membegal motor dengan menyasar anak-anak dan pelajar. Modusnya, tersangka memepet dan menodong korban dengan senjata tajam di jalan sepi. Selain motor, kedua tersangka juga merampas ponsel korban. Berhentiin, lalu? Disuruh turun, tolong pakai pisau kecil, terus ngambil sita barangnya. Apa aja yang kamu ambil? HP 2, motor 1. Kamu ngelakuin begal itu sama siapa? Sama kawan saya. Rekap 308 Polres Lampung Utara mengamankan kedua pelaku inisial R dan inisial A atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Jadi kedua pelaku ini memepet korban, dia memakai Honda Scoopy, kemudian dia mengambil
motor Honda Beat dan HP merek Vivo dari korban, kemudian dia menjualnya ke daerah Lampung Barat. Motor dan ponsel hasil kejahatan tersangka telah dijual dan penadahnya kini masih buron. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi yang menduga kawanan ini juga terlibat pembegalan motor di tempat lain. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Didampingi orang tuanya, pelajar perempuan ini menangis terharu dan gembira karena motornya yang hilang dirampas kawanan begal akhirnya kembali ke tangannya pada Kamis siang. Dela sebelumnya jadi korban pembegalan motor saat dalam perjalanan pulang dari sekolah di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Menurut Dela, ia dipepet dan ditodong senjata tajam oleh dua pelaku. Seneng Pak, seneng banget. Makasih buat semua Bapak Polsek yang ada di sini udah ngebantu aku sama keluarga nemuin motor sama pelakunya sama HP ku yang hilang. Orangnya dari samping kayak menyeberang terus cabut kunci. Selain kepada Dela, polisi juga menyerahkan barang bukti satu motor lagi yang disita dari kawanan begal motor kepada pemiliknya secara gratis. Motor-motor ini sebelumnya disita dari 5 tersangka begal motor yang ditangkap selama sepekan terakhir. Para tersangka berasal dari 4 kelompok yang berbeda. TKP yang pertama mengembang ke TKP yang kedua dengan pelaku yang sama. Mereka juga ternyata telah melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kampung Terbanggi Besar ke arah Gala, di kampung di Kalibusuk. Nah, di situ mereka modusnya sama, mepet. Korbannya adalah warga dari Gunung Batin. Motor dipepet, handphone diambil, motor diambil. Menurut polisi masih ada tersangka yang buron dari 4 kasus yang diungkap. Identitas mereka sudah dikantongi petugas. Polisi mengimbau para pelaku segera menyerahkan diri sebelum ditangkap. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Dua hari penyelidikan, polisi sektor Sukarame, Bandar Lampung bisa mendeteksi para pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Soekarno-Hatta yang menewaskan Gilang Ihsan Rizky. Rabu petang, puluhan pelajar yang diduga terlibat tawuran tersebut diperiksa sebagai saksi. Mereka yang diperiksa polisi berasal dari 2 kelompok pelajar yang terlibat tawuran. Pada kasus ini, polisi telah menetapkan seorang pelajar berinisial BBA sebagai terduga pembunuh Gilang Ihsan Rizky. Proses penyelidikan ya, pendalaman terhadap saksi-saksi yang telah dan sedang dilakukan pemeriksaan. Untuk dugaan pelaku apakah ada dari pelajar SMK juga, Pak? Nah, ini juga masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman. Dari 30 itu, ini apa ada mengerucut satu orang atau gimana? Nah, ini satu orang yang masih kami dalami, kemudian sudah nanti akan mengarah kepada para pelaku yang ini masih dalam pengejaran terhadap para pelaku. Para pelajar yang diperiksa polisi didampingi keluarga dan guru sekolahnya masing-masing. Pihak sekolah para pelajar ini menyerahkan proses hukumnya ke polisi. Pelajar yang terbukti dalam pembunuhan Gilang Ihsan Rizky akan diberi sanksi dikeluarkan dari sekolah. Guru sekolah para pelajar ini juga meminta para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap putra-putrinya, khususnya saat di luar jam sekolah. Orang tuanya mohon pengawasan anak-anaknya ya, sepulang sekolah dipantau, kemudian pas hari libur, pas malam hari jam 9 anak-anak sudah harus dipastikan sampai rumah. Jangan sampai anak bermalam di mana, posisinya di mana, kemudian orang tua nggak tahu. Jadi peran banget sentral orang tua karena kejadian-kejadian ini biasanya di luar jam sekolah. Setelah diperiksa polisi, para pelajar yang terlibat tawuran ini kemudian diperbolehkan pulang dengan syarat meminta maaf kepada orang tua dan gurunya masing-masing dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mereka pun menangis saat meminta maaf kepada orang tuanya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.